Oke, tenang, 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 ya. Lembaga Pemasyarakatan atau Sarang Narkoba. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Selamat Pribadi dari BNN di studio dan melalui sambungan telepon masih ada Humas Dijenpas Pak Akbar Hadi. Selamat bergabung kembali Pak Akbar. Oke, Pak Akbar, selamat. ya ini kalau kita bicara tadi kan Pak Akbar mengatakan bahwa semua permasalahan yang terjadi di lapas termasuk masih adanya bandar narkoba yang masih bisa mengendalikan produksi dan transaksi. Pernah juga ditemukan pabrik narkotika di dalam lapas. Dengan kondisi yang sekarang sangat mungkin dan bahkan risikonya sangat tinggi, sangat rentan bahwa itu akan terus terjadi selama over capacity masih terjadi. Ya, jadi begini Mas, selama di luar itu masih banyak narkoba, kemudian kondisi lapas rutan kita juga overkapasitas, tahu sendiri bahwa kapasitas hunian semakin meningkat, kemudian tidak dibarengi dengan jumlah petugas yang ada. Petugas itu semakin lama bukan semakin bertambah, karena apalagi ada moratorium, justru semakin berkurang, ada pensiun, ada yang dipecat gara-gara narkoba juga. Nah, ada yang mutasi juga. Ini juga ya jadi persoalan kita bersama. Jadi intinya adalah bahwa selama kondisi di luar memang masih banyak juga peredaran narkoba dan kondisi lapas rutan kita tidak diperkuat dari sisi SDM, dari sisi prasarana, dari sisi anggaran, ya kita jangan banyak berharap. Ya mohon maaf ini sebelumnya. Nah, kalau memang ini kita mau menguatkan lapas rutan kita, yuk kita sama-sama bersinergi. Misalnya mohon maaf ini dengan kawan-kawan dari BNN ataupun dari kepolisian, ya kita didukung oleh misalnya kita nggak punya anjing pelacak ya. Ya mohon kiranya berkenan kita ya anjing pelacak atau deteksi narkoba. Jadi kita kira seperti itu. Jadi perang melawan narkoba ini tidak bisa, walaupun itu di lingkungan lapas rutan, Sebentar tidak lagi bisa BNN hanya banyak anjingnya, Pak. dibebankan pada petugas rumahnya saja gitu. Jadi Sebentar lagi Pak, BNN banyak anjing Pak, sekarang sedang masuk dalam perencanaan Pak. Nah itu. Sebentar lagi Kami itu berharap sampai kapan tuh Pak? Secepatnya. Secepatnya. Ya. Artinya Kita tahun ini juga itu akan bisa pesan anjing dari Belanda, tapi kemudian karena Indonesia banyak lebih baik, nanti akan anjing-anjing lokal. Oke. Pak Akbar, ini kan dulu pernah ada kejadian ini informasi yang beredar bahwa dulu ya, kalau sekarang mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Bahkan ketika BNN mau masuk, dulu agak dipersulit juga oleh petugas-petugas lapas. Ini sudah tidak terjadi ya Pak ya? Sebetulnya dari dulu juga tidak ada, boleh tanya ke Pak Selamat. Cuman itu tidak tahu informasinya seperti apa sampai ke atas demikian. Kami sebetulnya justru kita memahami dan mengakui kekurangan kita. Oleh karena itulah kita menggandeng bersinergi dengan kawan-kawan dari BNNP, kemudian dari kepolisian. Mas Rudi mungkin juga bisa lihat di berita-berita banyak sekali mewarnai. Itu inisiatif, mohon maaf, itu inisiatif kita loh. Pak Kanwil, Kadifpas itu berkunjung ke mana, ke BNNP, kemudian ke Kapolda untuk mendapat dukungan karena program kita ini kan 2016 ini kan kalau dulu namanya Halinar ya, Zero Halinar, HP, pungli dan narkoba. Nah kalau sekarang ini bersinar, bersihkan sindikat narkoba. Nah ini kawan-kawan kita, para Kakanwil, Pak Kadifpas itu senantiasa menggandeng, bahkan TNI kita gandeng ataupun dari Pemda. Artinya sebetulnya, Pak Akbar, maaf saya potong. Artinya sebetulnya ini ada sebuah kesadaran bahwa para Kakanwil termasuk yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi, bahwa ada kesadaran bahwa di lapas ini seringkali digunakan untuk menjadi tempat-tempat seperti yang tadi disebutkan, ada narkoba segala macam seperti itu. Karena kita menyadari, Mas Budi, kita menyadari bahwa kita ada keterbatasan di bidang SDM ya. Kemudian di sidang sarana prasarana. Nah, seperti bagaimana kita tahu bahwa di dalam itu ada misalnya barang yang terlarang ya, tentu saja perlu ada deteksi kan, deteksi. Nah, deteksi ini kan kalau tidak menggunakan deteksi narkoba seperti hanya di bandara-bandara itu kan kita nggak punya produk seperti itu, ataupun anjing pelacak kita juga tidak punya. Karena itu kemarin itu juga kita menggandeng dari Bea Cukai ya, Bea Cukai dengan kawan-kawan Bea Cukai, kebetulan di sana ada anjing pelacak, kita gandeng kawan-kawan dari Bea Cukai, mohon berkenan membantu kemarin di beberapa lapas rutan DKI sudah menggunakan anjing pelacak itu. Gitu kira-kira.
Pak Akbar, kalau ini adalah inisiatif dari apa namanya Kemenkumham sendiri, dari Kakanwil sendiri, ini sebetulnya karena ada indikator-indikatornya, ada apa namanya kekhawatiran dan segala macam. Menurut catatan di Jenpas sendiri, apakah indikator itu masih juga terjadi bukan hanya di Bengkulu, tapi juga di apa namanya di lapas atau rutan yang lain? Jadi begini Mas Rudi, ketika kondisi overkapasitas ini masih terjadi, tidak dibarengi dengan penambahan jumlah petugas, kemudian juga sarana prasarana juga masih terbatas. Ya kita ada kecenderungan masih apa namanya ada dugaan, kita juga tidak pungkiri, tapi kita tetap terus berusaha, kita terus berupaya dengan melakukan berbagai upaya dengan diantaranya adalah sinergi antara internal kita dan ini sesuai dengan instruksi Bapak Menteri yaitu mengkoordinasi internal dulu, bagaimana memahami kekuatan kita, bagaimana kita menggandeng selalu ke bawah dari kepala ke staf, dari staf kemudian ke warga binaan, jangan macam-macam loh, kalau nanti nggak dapat remisi loh. Nah kemudian dengan internal di luar juga kita coba gandeng. Dan Mas Rudi, yang satu prinsip yang utama kenapa selalu terjadi permasalahan, karena ada yang menjadi harapan warga binaan itu apa? Adalah pengurangan hukuman kan remisi. Nah sementara remisi ini juga diketatkan melalui PP 99 tahun 2012. Inilah yang kemudian ketika mereka tidak ada harapan untuk berbuat baik, mereka tidak lagi ada harapan untuk. Nah itu juga menjadi salah satu trigger ya, salah satu indikator terjadinya beberapa persoalan-persoalan di lapas rutan kita. Nah, kalau mereka memang misalnya masih ada harapan rasanya kalau misalnya berbuat baik, tidak melanggar hukum, tidak melawan petugas, saya akan dapat remisi. Tapi kalau misalnya remisinya diperketat, nah itu yang jadi salah satu. Oleh karena itu kita memang sudah gaungkan, Pak Menteri juga beberapa kali sudah menggaungkan agar terutama ini kan mayoritas kasus narkoba ya. Agar narkoba ini juga diberikan remisi. Namun kan masih ada kendala dan ada penolakan agar saya ingat itu programnya. Ya, kalau ini tidak dapat remisi. Nah itu yang masih sulit. Jadi sebetulnya banyak juga faktor di luar kendali kita. Seperti kita juga tidak mau namanya overkapasitas. Tetapi setiap undang-undang coba produk undang-undang itu kan berakhir sanksinya adalah pidana penjara, kan begitu. Padahal ada sanksi lain di luar pidana penjara, sanksi denda atau sanksi rehabilitasi atau sanksi yang lainnya kan masih banyak sebetulnya. Ya, dan itu memang harus segera diselesaikan oleh ini ya Pak ya, apa namanya di legislasi kita. Pak Akbar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di Dialog Pagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Pak Akbar. Nah ini kan ya kalau kita melihat apa yang terjadi, selama ini over capacity menurut Pak Akbar tadi sangat mungkin ini memang akan menjadi dalam tanda kutip ya sarang bagi mereka yang apa namanya para bandar narkoba, bahkan juga pabrik kecil-kecilan sebetulnya narkotika di dalam penjara. Nah tadi diharapkan juga akan terus terjadi sinergi. Nah sinergi seperti apa sebetulnya Pak Slamet yang bisa dilakukan antara BNN dan juga lapas paling tidak? Ya, sinergi kita dengan lapas sudah lama ya. Bahkan operasi-operasi tes urin, kemudian operasi penangkapan termasuk soal hukum itu sudah lama. Sudah sekitar 6 bulanan gitu ya, sudah jalan. Tapi kemudian setelah ada direktif dari Presiden soal darurat narkoba, kemudian soal sinergi dan soal pemberantasan yang lebih masif, kita semakin jaya tuh, semakin percaya diri ya. Karena sudah ada payung hukum, sudah ada dasar perintah dari pimpinan tentang kondisi yang sudah ada, maka kita semakin kuat menyatukan kekuatan. Nah, karena kita menyatukan kekuatan, gerakannya lebih masif, mereka ada perlawanan. Nah, kalau ada perlawanan kan artinya sebetulnya di dalam juga sangat kuat kan, Pak? Artinya kalau kita bicara soal uang segala macam, bandar narkoba itu luar biasa sebetulnya uangnya. Luar biasa. Bahkan karena mereka itu di samping mengendalikan narkotikanya, mereka menggunakan phone banking. Phone banking dari dalam situ, sehingga mengirim uang, kemudian mengendalikan dengan phone bankingnya itu. Jangan-jangan orang-orang di dalam lapas sendiri bukan hanya apa namanya petugas, artinya napi-napinya juga banyak yang dibiayai oleh para bandar itu, artinya supaya menjadi apa namanya pagar betis bagi mereka. Bisa juga terjadi. Ada yang ditemukan nggak seperti itu? Ada ditemukan seperti itu. Jadi napi itu juga
bisa mengendalikan keluar, terus napi itu dari luar mengendalikan napi. Ya, begitu. Oke. Terjadi. Jadi sampai kapan ini akan terus terjadi, Pak Slamet? Ya, monggo kita ini tanggung jawab kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng harus ada gerakan moral bahwa narkotika ilegal itu menjadi musuh kita bersama. Pak Slamet, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Iya, terima kasih. Sama-sama.